Materi kali ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Mansur SPD MPD. Beliau merupakan pengembang penilaian pendidikan ahli media dari Pusat Asesmen Pendidikan Pusmendik. Dan materi kita kali ini judulnya atau temanya adalah terkait pemetaan kualitas proses pembelajaran melalui survei lingkungan belajar. Assalamualaikum Bapak Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sarah. Apa kabar, Mbak? Ya, Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih banyak Alhamdulillah. Pak waktunya dan telah bersedia bergabung bersama kami. Terima kasih. Iya, kita mungkin langsung saja ya Pak, karena memang untuk mempersingkat waktu seperti itu, kepada Bapak Dr. Mansur, waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Saya izin share screen ya. Silahkan Pak. Bisa kelihatan, Mbak Sarah? Sudah Pak, sudah jelas. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Direktur Sekolah Menengah Pertama, Bapak Dr. Andes Wayan Rudi Kurniawan MT, beserta seluruh jajaran pimpinan di Direktorat SMP. Juga alhamdulillah bersama kita hadir menyempatkan diri Bu Asriyanti PSD, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan, Ibu Eli selaku PSC PDM 06, Mbak Sarah selaku moderator, dan juga ada Mbak Sri yang selaku panitia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan bahan diskusi webinar kita. Sebetulnya tadi sebagian besar sudah disampaikan baik oleh Pak dan narasumber tadi ya, Pak dan juga Bu Eli. Saya dimintakan untuk mencoba membedah indikator-indikator daripada suling jar, khususnya berkaitan dengan dimensi D dan dimensi E. Nah, untuk mendahulu itu sebagai prolog ini saya kutipkan satu buku yang ditulis oleh John Locke, dipublikasikan tahun 1693 pas menjelang wafat beliau itu. Yang menarik bahwa beliau menyampaikan pandangannya tentang tujuan pendidikan, termasuk metode pengajaran dan pengembangan karakter individu. Locke menyatakan bahwa pendidikan yang baik adalah kunci bagi perkembangan moral, intelektual, dan sosial anak. Dia menggarisbawahi pentingnya membentuk karakter dan membantu anak mengembangkan potensi penuh mereka. Jadi kita masih ingat John Locke, Bapak Ibu, waktu saya masih SD mungkin Bapak Ibu yang kategori milenial mungkin tidak dapat, tapi kami masih sempat diajari dengan teori beliau yang sekarang nggak berlaku lagi, namanya tabula rasa. Ya, bukan salah, tapi masa berlakunya sudah selesai. Sekarang diganti dengan pendidikan dengan paradigma baru. Ya, kita lanjut. Tadi Bu Eli memulai dengan ini, ya, dengan profil pelajar Pancasila ya. Kalau kita lihat sebetulnya profil pelajar Pancasila ini memang inilah yang merupakan muara dari seluruh proses yang kita lakukan di sekolah, termasuk dukungan daripada input dan prosesnya. Nah, sebelum kami bahas ini, Bapak Ibu, di dalam bukunya Tony Wagner salah satu direktur di Harvard itu, dalam bukunya The Global Achievement Gap, beliau juga menyampaikan, merumuskan ada beberapa skill yang disebut sebagai the seven survival skill. Jadi ada 7 menurut dia skill yang perlu dimiliki oleh seseorang untuk mampu mengarungi kehidupan di era saat ini. Ya. Di antaranya ada irisannya juga dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ada critical thinking dan problem solving,
kemudian ada collaboration dan kepemimpinan atau leadership, kemudian ada tentang manajemen knowledge management dan seterusnya. Artinya apa? Beberapa orang termasuk Tony Wagner itu mencoba untuk merumuskan karakteristik atau sosok seseorang dengan karakteristiknya yang mampu mengadaptasikan diri dengan perubahan yang kita sebut di era VUCA ini. VUCA itu ada volatility, kemudian uncertainty, lalu complexity dan ambiguitas. Nah, jadi bukan hanya kemampuan kita untuk berhitung atau yang kita sebut sebagai numerasi atau sekedar untuk membaca tapi bukan dalam bentuk pembaca yang bermakna atau reading comprehension dan seterusnya, tapi sudah dibuatkan semacam rumusan-rumusan yang itu diasumsikan bisa menjadi tools yang digunakan oleh seorang untuk menjalani kehidupan saat ini. Nah, kalau kita lihat di profil pelajar Pancasila sama, jadi mulai dari berakhlak mulia, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kalau kita lihat poin-poin ini, seluruhnya ini adalah nilai-nilai yang masih disisakan oleh teknologi. Jadi kalau kemampuan komputerasi dan seterusnya itu memang sudah diambil alih hampir seluruhnya oleh teknologi. Tapi ini tidak. Kreativitas sehebat apapun teknologi dia tidak kreatif. Demikian juga bernalar kritis, hanya manusia yang punya. Kemandirian Bapak lain, gotong royong dan seterusnya. Nah, inilah sebetulnya yang didefinisikan oleh Kemdikbud melalui Merdeka Belajar sebagai sosok atau karakteristik yang diasumsikan sebagai orang Indonesia dapat menghadapi kehidupan di zaman ini. Nah, tentu saja ini kemudian diharapkan bisa dicapai melalui yang tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya, yang melalui kekuatan literasi, ya baik membaca maupun numerasinya. Demikian juga hasil belajar sosioemosionalnya berupa karakter, ya. Dan tentu didukung oleh lingkungan belajar. Nah, makanya di sini kelihatan tuh di rodanya itu ya, yang lingkungan belajar itu yang besar. Jadi itulah yang menjadi pemicu sebetulnya penentu bagaimana literasi dan karakter itu bisa dilaksanakan dicapai secara optimal. Nah, sehingga kualitas daripada literasi, karakter, lalu lingkungan belajar dan kemudian interaksi dinamis di antara ketiganya itu menentukan seberapa baik output daripada profil pelajar Pancasila yang dihasilkan. Kita lanjut. Ya, ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Eli sebagian ya. Mutu dan relevansi pembelajaran ini salah satu belajar yang menentukan. Kemudian di sini ada dimensi, lalu dimensi itu diturunkan menjadi indikator level 1, lalu dibedah lagi, diurai lagi menjadi indikator level 2, sehingga saya hitung-hitung itu sekitar 50-an ya, indikator level 2-nya itu. Nah, indikator-indikator inilah sebetulnya menjadi anasir, unsur pembentuk daripada yang tadi disebut sebagai profil pelajar Pancasila. Sehingga indikator-indikator ini sekaligus juga menjadi detektor untuk mendeteksi seberapa baik kita dalam proses untuk mencapai atau mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, ketika kita membaca rapor pendidikan, di sana kita akan melihat bagian-bagian mana yang bolong-bolong, bagian mana yang sudah bagus dari profil pelajar Pancasila yang tergambar daripada rapor pendidikan itu sendiri. Nah, kita langsung melihat satu persatu. Misalnya pertama di kualitas pembelajaran, ya, yang didefinisikan sebagai kualitas pengelolaan kelas dan penyelenggaraan pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik
peserta didik ya. Yang pertama, manajemen kelas. Manajemen kelas ini termasuk dukungan psikologis, lalu proses pembelajaran ini yang kadang-kadang selama ini dipersepsikan sebagai sebuah aspek pedagogik yang terpisah daripada konten pembelajaran. Ya, sekarang kita udah kenal, udah terpadu dengan kita sebut sebagai pedagogical content knowledge-nya gitu. Sehingga kita tidak bisa bicara tentang manajemen kelas ANSI tanpa kita melihat bagaimana proses yang tadi kita sebutkan sebagai literasi numerasi itu dikembangkan dalam proses pembelajaran itu. Nah, kita lihat salah satu misalnya butirnya ya. Praktek pembelajaran yang memenuhi kebutuhan psikologis terdidik untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan perasaan diterima tanpa dibeda-bedakan. Ya, ini ada kaitannya nanti dengan kesetaraan ya. Lalu praktek pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Artinya bahwa memang guru dituntut untuk memahami karakteristik peserta didik, sehingga nanti kita akan tiba pada sebuah konsep pembelajaran yang disebut sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Berikut, misalnya kita lihat di D2, refleksi perbaikan pembelajaran oleh guru. Nah, di situ ada aktivitas belajar yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengajar, lalu perbaikan pembelajaran berdasarkan refleksi yang dilakukan guru, dan hasil daripada asesmen nasional itu yang diwujudkan dalam bentuk rapor pendidikan. Di sanalah guru kita ya akan melihat data dan fakta yang berkaitan dengan capaian anak dalam literasi numerasi, termasuk juga bagaimana proses pembelajaran mereka dilaksanakan, seperti itu. Kemudian kita lihat kepemimpinan instruksional. Ya. Nah, Bapak Ibu, penting mungkin kita pahami di sini bahwa sebetulnya kepemimpinan instruksional di sini itu dulu kan kita kenal kepemimpinan transformasional ya. Dan sebetulnya itu bukan pemisahan secara dikotomik, tapi itu dia berada dalam satu garis kontinum. Jadi kalau kepemimpinan transformasional, ya kepemimpinan di mana perubahan itu diharapkan terjadi melalui perubahan daripada organisasi. Jadi lebih kepada bagaimana ngurusin kultur organisasi, budaya organisasi, perubahan daripada personal organisasi. Tapi kalau kepemimpinan instruksional, dia langsung menukik pada praktek pembelajaran ya. Jadi kepala sekolah harus mampu mengelola pembelajaran mulai dari kurikulumnya sampai perencanaan pembelajaran, proses pembelajarannya, kemudian sampai penilaian. Sehingga ini nanti porsinya akan berbeda sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Ketika sekolah itu memiliki staf, katakan wakil kepala sekolah dan guru-guru yang sudah bagus sekali, dia bisa bergeser agak ke tengah. Jadi instruksionalnya itu porsinya berkurang, kemudian akan bertambah di proporsi transformasionalnya. Jadi udah mendelegasikan kepada wakasek kurikulum misalnya atau kepada guru-guru senior dan seterusnya seperti itu. Jadi ini sifatnya adalah tidak general ya. Nah, jadi dari 50-an indikator itu Bapak Ibu, saya tidak ulas satu persatu karena kalau kita lihat banyak diantaranya yang sudah merupakan pernyataan yang kalau di dalam Al-Quran disebut sebagai ayat-ayat muhkamat. Jadi sudah dengan maknanya sekaligus jadi tidak perlu lagi ditafsirkan. Nah, ada beberapa yang perlu nanti saya berikan highlight itu yang kira-kira agak-agak mutasyabihat gitu, perlu interpretasi gitu, seperti tadi ya. Nah, kita lanjutkan. Visi dan misi sekolah. Satu, perumusan, penyampaian, dan penerapan visi-visi satuan pendidikan, kemudian pengelolaan kurikulum sekolah, kemampuan kepala sekolah atau kepala sekolah pendidikan dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas. Saya kira jelas ini ya. Yang saya ingin highlight itu yang poin pertama, perumusan, penyampaian, dan penerapan visi misi satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pengalaman saya Bapak Ibu berinteraksi dengan teman-teman guru, kepala sekolah dan pengawas dan mengunjungi sekolah-sekolah ya, rata-rata sekolah punya visi misi yang dipampang di sekolah ya, punya rumusan visi misi yang sebagian
juga mereka klaim sebagai itu proses secara bottom up dari bawah. Nah, seperti itu. Nah, cuman memang kalau kita perhatikan visi misi ini bukan sekedar slogan atau rumusan yang ditempelkan untuk dipublikasi untuk dilihat masyarakat luas. Tapi sebetulnya bagaimana kita konsisten mengembangkan program sekolah itu berdasarkan visi misi yang kita sudah rumuskan. Ya, mungkin tapi saya rasa tidak ada di dalam peserta ini yang mungkin mengalami hal yang sama, di mana visinya A, kemudian program dan implementasi programnya itu adalah bukan A, seperti itu. Ya. Nah, padahal mungkin Bapak Ibu kita tuh pernah diingatkan atau kita tuh diingatkan ya dalam surat As-Saff ayat 2, mohon maaf ya. Jadi ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Ayo orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak lakukan? Ini bukan dikatakan saja, tapi ini dituliskan dengan jelas di papan visi misi, tapi kadang-kadang tidak dilakukan. Nah ini, jadi konsisten antara apa yang dituliskan sebagai visi misi dengan implementasi kita di dalam pengelolaan dan pelaksanaan program-program sekolah. Kemudian iklim keamanan sekolah, ya saya kira saya ambil satu ini Bapak Ibu mengenai kesejahteraan psikologis guru maupun siswa, ya iklim sekolah ini sebetulnya sesuatu yang dibangun dan dikembangkan secara kolaboratif, secara bersama-sama oleh seluruh warga sekolah. Kemudian kita kadang mengalami Bapak Ibu di satuan pendidikan, saya kira sekarang mungkin mudah-mudahan nggak terjadi lagi, ada hal-hal yang dialami termasuk bukan hanya siswa tapi guru misalnya ya, adanya misalnya blok-blok antar guru senior dengan guru yang junior, antar guru honor dan yang lain, sehingga kadang-kadang terjadi secara tidak disadari atau secara halus sekali perbuatan atau tindakan-tindakan atau kata-kata yang bisa dikategorikan sebagai tindakan kekerasan, baik itu kekerasan verbal maupun juga bisa terjadi kekerasan simbolik misalnya seperti itu. Nah ini yang perlu disadari oleh kita semua. Nah seperti itu. Lalu di 4.5 misalnya ya, pemahaman dan sikap terhadap hukuman fisik. Nah ini ternyata masih kadang terjadi Bapak Ibu. Ini perlu kita mencoba untuk melihat bagaimana sebetulnya paradigma pendidikan kita saat ini. Kalau dulu kan kita menggunakan misalnya teori-teorinya Skinner, Pavlov yang stimulus respon itu ya, jadi bersifat behavioristik. Jadi memang dulu termasuk saya ketika saya jadi guru juga karena belum belajar teori-teori yang baru, juga mempraktekkan ini. Sering sekali kita atau gampang sekali kita memberikan hukuman fisik kepada anak. Padahal kita sudah masuk dalam sebuah era di mana pendidikan humanistik itu sudah diterapkan di negara-negara maju ya. Ya kalau kita pelajari misalnya pemikirannya Carl Roger, kemudian termasuk Brunner yang kita kenal dengan teori konstruktivismenya, kemudian biasa dengan teori kognitifnya, termasuk bahkan John Dewey ya. Beliau adalah seorang psikolog dan pemikir pendidikan Amerika yang besar pengaruhnya dalam pendidikan humanistik. Ini kita sangat penting untuk untuk mengembangkan kapasitas dan pemahaman pedagogi kita sebetulnya sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Iklim kesetaraan gender, kemudian iklim kebinekaan dan iklim inklusivitas. Sekira ini yang sekarang yang lagi agak sering dibicarakan tentang iklim kesetaraan gender, tapi saya kira dan undang-undang pun sudah memberikan ruang, bahkan di dunia politik ini sudah diwadahi, sehingga saya kira di dunia pendidikan pun mestinya ini sudah teratasi. Ya, kita lanjutkan. Kemudian link and match,
Ya khususnya untuk ini untuk sekolah kejuruan ya. Mungkin kesimpulan daripada link and match ini sebenarnya yang berkaitan dengan apa sih yang perlu dilakukan oleh sekolah ya. Misalnya seberapa intens guru-guru kita itu melakukan magang, mengikuti magang di dunia usaha dan industri, guru, siswa dan termasuk kepala sekolahnya, sehingga ada semacam ada apa namanya experiential learning ya, ya pembelajaran berbasis pengalaman dan mengembangkan kapasitas pedagogik dan termasuk profesional guru untuk bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik di sekolah. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Ini catatan penutup dan mungkin nanti kita elaborasi dalam tanya jawab ya. Pertama, sebelum seorang guru dapat mengimplementasikan kurikulum apapun, penting untuk terlebih dahulu membangun hubungan dan kepercayaan dengan siswa. Jadi sebetulnya guru yang mampu memahami siswa, mengetahui perkembangan siswa dan kebutuhan mereka, karakteristik dan preferensi belajar mereka, maka dia akan pasti mampu untuk mengembangkan kurikulum apapun yang ditawarkan. Kemudian yang kedua, meskipun mungkin ada beberapa kesamaan di antara para pembelajar, tadi disinggung ini oleh narasumber sebelumnya, termasuk oleh Pak Direktur tadi, maka penting bagi para guru untuk menyadari bahwa kemungkinan akan ada keragaman preferensi pembelajaran, kemampuan dan pengalaman yang akan dibawa oleh siswa atau pembelajar itu ke dalam suatu pengalaman belajar baru. Kemudian perencanaan secara strategis untuk memungkinkan peserta didik menavigasi jalur pembelajaran yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka mungkin melibatkan investasi yang lebih besar dalam hal perhatian, waktu, dan sumber daya. Dan inilah biasanya kendala Bapak Ibu. Pengalaman kami di lapangan dan teman-teman saya lihat ketika kita misalnya sudah memahami tentang ada konsep pembelajaran dengan paradigma baru, misalnya dengan konstruktivisme atau pembelajaran berbasis aktivitas, kita kadang-kadang merasa bahwa ini terlalu banyak menyita waktu, perhatian, dan seterusnya. Nah ini kendalanya sebenarnya. Ya. Kemudian karena keragaman peserta didik merupakan hal yang biasa, karena keragaman peserta didik merupakan hal yang biasa, bukan pengecualian, maka penting bagi para guru untuk menggabungkan pendekatan pembelajaran yang akan memenuhi kebutuhan masing-masing peserta didik dan mengoptimalkan kemampuan mereka untuk belajar. Salah satu pendekatan tersebut adalah yang kita sebut dengan pembelajaran berdiferensiasi, yang saya kira ini sudah sangat dihafal oleh teman-teman yang ikut program guru penggerak. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi sebagai proses mencocokkan target pembelajaran, tugas-tugas yang diberikan, aktivitas belajarnya, kemudian sumber daya yang lainnya, dan dukungan pembelajaran dengan kebutuhan, gaya, dan kecepatan belajar siswa secara individual. Jadi mempertimbangkan variabel-variabel itu Bapak Ibu dalam mendesain dan mengimplementasikan pembelajaran termasuk menilai hasil belajar di sekolah. Contoh misalnya, ketika seorang guru mengetahui bahwa sebenarnya ada perbedaan yang sangat signifikan dalam preferensi belajar siswa termasuk ketertarikan mereka untuk menghasilkan capaian belajar, dia bisa menggunakan misalnya penilaian portofolio. Di portofolio akan terlihat bagaimana developmental portofolio siswa, dan yang terakhir itu showcase portofolio boleh berbeda. Anak-anak punya ketertarikan untuk menghasilkan sesuatu, diperbolehkan, sehingga tidak dibandingkan antara satu jenis proyek, tapi bukan dibandingkan, tapi dinilai berdasarkan bagaimana hasil yang optimal dari proyek yang dilakukan itu. Jadi boleh berbeda antara yang lain dalam hal konten, proses, dan termasuk hasil belajar mereka. Kemudian bagaimana siswa belajar tidak hanya terkait dengan sifat-sifat atau preferensi belajar mereka, tapi juga dipengaruhi oleh konteks di mana pembelajaran berlangsung. Inilah yang kita sebut sebagai lingkungan pembelajaran. Ya, di sana ada refleksi yang dilakukan oleh guru. Kemudian Maslow menyampaikan begini Bapak Ibu. If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail. Jadi Maslow bilang jika satu-satunya peralatan yang kau miliki adalah palu, maka kamu akan cenderung melihat setiap problem itu adalah paku. Jadi itulah mengapa guru itu harus terus belajar sehingga
memperkaya pedagogik mereka, punya alternatif-alternatif dalam proses pembelajaran termasuk penilaian. Sehingga tadi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran yang berdasarkan pada kebutuhan siswa betul-betul bisa dilaksanakan secara baik. Saya kira itu dari kami. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau terburu-buru karena waktunya hanya 20 menit. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mansur ya atas paparannya. Terima kasih. Tadi juga sempat ada kutipan dari ayat Al-Quran, ada motivasi juga seperti itu ya. Terima kasih banyak Pak. Izin ya Pak, nanti kita pertanyaannya di akhir ya Pak ya. Saya izin Ya, lanjut dulu. Siap. Bapak Ibu semua yang kami banggakan masih semangat ya Pak Bu.